Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Pertimarin Gabriel SPD. Saya mengajar di SDI Bene-Bene, tepatnya di Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Program 2 pada LPTK Universitas Nusa Tenggara dengan NIM 240119210. Pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 5 siap belajar. Siap. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap semua. Dengar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke. Anak-anak coba perhatikan di sebelah kiri kalian. Teman-teman yang tidak masuk hari ini, Masuk semua. masuk semua ya? Ya. Oke. Agustinus Taek, Ada ibu guru. Adriana Lisa Seran, Ada ibu guru. Francisca Lutu, Ada ibu guru. Franciscus Anin, Ada ibu guru. Endra Hane, Ada ibu guru. Markus Nana, Ada ibu guru. Magdalena Lutubria, Ada ibu guru. Maria Agustin Betelon, Ada ibu guru. Petrus Kalisius Haki, Ada ibu guru. Rizkyardo Beki, Ada ibu guru. Septi Dewan Trimolo, Ada ibu guru. Yuliana Bano. Ada ibu guru. Oke, semua hadir ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kegiatan kita mulai, nggak baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran kita berjalan dengan lancar, dengan baik. Ayo, kita berdiri, yang tugas dan doa silakan. Ya, gerak, gerak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan dulu. Baik, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu wajibnya Garuda Pancasila. Ayo, silakan Bang. Garuda, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau cek dulu. Pagi ini sebelum datang sekolah masih makan tidak? Semua makan. Siapa tidak? Coba. Semua makan? Ya. Ini mau tanya Hendra, ini pagi makan apa? Hendra ini pagi makan? Nasi. Makan nasi. Emang terus makan? Sayur. Oh, ada sayur ya. Ini Peter. Peter makan? Sayur. Ini Magdalena makan? Ikan. Tri makan dengan? Telur. Jadi di pagi kita datang ada yang makan nasi, ada yang makan nasi dengan sayur, ada dengan telur, ada yang makan dengan ikan. Oke. Ibu mau tanya dulu. Kalau begitu bagaimana tumbuhan itu mendapat makan? Dengan melakukan apa foto? Fotosintesis. Melakukan fotosintesis. Yang berikut. Bagaimana makhluk hidup, bagaimana hewan itu mendapat makanan? Coba siapa yang bisa? Dengan memakan tumbuhan dan hewan lain. Dengan memakan tumbuhan, dengan juga memakan hewan lain. Dengan memakan hewan lain atau memakan daging. Baik. Jadi ini hari kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa? Rantai makanan. Belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan menggunakan media gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada rantai makanan dalam suatu ekosistem. Baik, di depan ada gambar rantai makanan. Ibu mau tanya dulu. Coba perhatikan gambar itu. Dalam gambar itu ada makhluk hidup apa saja? Ada rumput. Apa lagi? Ada apa lagi? Ada katak, ular, dan ada pengurai. Itu fungi atau jamur. Baik. Dalam rantai makanan ini ada tiga peran bagi makhluk hidup. Yang pertama ada yang namanya produsen. Jadi kita lihat di gambar itu, yang berperan sebagai produsen itu rumput. Kenapa rumput itu disebut produsen? Karena siapa yang bisa? Karena dia bisa membuat makanannya sendiri. Yang berikut, selain produsen ada yang namanya konsumen. Kita perhatikan di gambar tadi. Konsumen itu ada belalang, ada katak, ada ular, dan ada baik, yang konsumen pertama adalah belalang. Konsumen pertama atau konsumen primer. Yang berikut katak itu
dia konsumen kedua atau konsumen sekunder, terus ular itu konsumen tersier, dan elang itu konsumen final atau terakhir, konsumen paling tinggi, tingkatan paling atas. Baik. Yang berikut, produsen itu makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Itu adalah tumbuhan seperti tadi rumput. Membuat makanannya sendiri dengan zat di dalam tanah dan juga air, dengan bantuan sinar matahari dia melakukan apa yang namanya fotosintesis. Terus konsumen itu makhluk hidup atau hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut apa? Herbivora. Yang berikut, pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang mengurai tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Jadi tumbuhan yang sudah mati, terus hewan yang sudah mati di dalam tanah, ada pengurai di dalam tanah, dia mengurai sebentar jadi kembali humus, dan humus itu dengan air digunakan tumbuhan untuk membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Jadi mulai nanti rumput itu subur kembali, rumput tumbuh subur, mulai belalang lagi makan, mulai berputar lagi. Sudah? Sudah. Oke. Konsumen tingkat pertama itu yang tadi itu belalang. Belalang termasuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Yang berikut ada konsumen tingkat 2. Itu seperti tadi. Seperti tadi di gambar itu. Konsumen tingkat 2 itu kan? Katak itu merupakan hewan pemakan daging. Katak memakan belalang toh? Dia termasuk hewan pemakan daging atau disebut apa? Yang berikut ada konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat ketiga itu ular. Konsumen tersier. Konsumen tingkat ketiga itu juga termasuk hewan pemakan daging atau apa? Herbivora. Terus ada konsumen tingkat keempat, ada elang atau konsumen terakhir, konsumen final. Dia juga termasuk hewan pemakan daging atau karnivora. Oke. Terus ada juga yang namanya pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang mengurai. Dia mengurai tumbuhan yang sudah mati, hewan yang sudah mati membusuk di tanah, dikurai menjadi pupuk. Contohnya itu jamur. Apalagi? Bakteri. Apalagi? Oke. Baik, jadi rantai makanan itu yang pertama rumput. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dikurai oleh pengurai, oleh jamur, oleh cacing tanah. Sudah? Sudah. Oke. Yang berikut, bangun, kita maju, ada permainan. Tapi sebelum ada permainan kita menyanyi lagu rantai makanan. Ada satu lagu rantai makanan.
depan. Mana di mana? Sudah? Mana di mana? Ayo. Mana di mana pagi-pagi saya? Pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi bubur bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi bubur bagi tanaman padi. Oke, silakan duduk. Baik, jadi tadi dari lagu tersebut ada yang namanya padi. Padi dimakan apa sih? Dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi apa? Menjadi mus. Jadi padi itu berperan sebagai produsen. Padi berperan sebagai produsen, terus tikus berperan sebagai konsumen. Terus tikus, habis tikus, terus ular berperan juga sebagai konsumen. Yang berikut ular elang berperan sebagai konsumen. Terakhir yang berikut dikurai menjadi bungkus. Oke. Baik, ada satu permainan yang namanya talking stick. Ayo silakan. Kita berlingkar. Ayo kita berlingkaran, buka. Kasih luas. Buka. Endra ayo, buka. Oke, dengar apa-apa aturannya. Kita melihat aturan tembakan sambil kita oper-oper ini stick atau misnomer. Begitu sampai di samping tangan ibu bilang stop, ibu kasih pertanyaan, dia menjawab. Sudah mengerti? Sudah mengerti toh? Ya. Oke. Jangan dulu. Mana di mana? Ayo. Mana di mana pagi-pagi saya? Oke. Dari penjelasan ibu tadi dengan menggunakan gambar itu tentang rantai makanan, menurut Magdalena, rantai makanan itu apa? Peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup dalam urutan tertentu. Peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup dalam urutan Tertentu. terbang dulu. Mana di mana pagi-pagi saya? Pagi-pagi. Stop. Oke, sekian. Ibu mau tanya dulu. Itu konsumen tingkat pertama yang belalang itu disebut hewan pemakan tumbuhan atau disebut apa? Hewan apa? Hewan herbivora. Kasih tepuk tangan untuk itu. Mana di mana pagi-pagi saya? Pagi-pagi saya. Oke. Dalam rantai makanan, dengar ke sini, dalam rantai makanan, apabila konsumen tingkat pertama atau belalang itu dia meningkat pesat atau dia banyak sekali, apa yang terjadi? Padi akan berkurang. Padi akan Berkurang. Oke, lanjut. Mana di mana pagi-pagi. Oke. Selain padi berkurang, apalagi yang terjadi? Kalau belalang meningkat pesat, padi berkurang, apalagi yang terjadi? Kata-kata bertambah banyak. Kata bertambah banyak atau makanan kata Bertambah banyak. makanan kata bertambah banyak. Ayo. Mana di mana pagi-pagi saya? Stop. Oke. Konsumen tingkat
kedua. Konsumen tingkat kedua ya. Itu contohnya tadi katak. Dia termasuk hewan titik-titik. Karnivora 100. Mana di mana padi-padi saya. Oke. Yang berikut ibu tanya dulu. Apa yang terjadi jika konsumen kedua meningkat pesat? Konsumen kedua ya. Contohnya tadi konsumen kedua itu katak meningkat pesat, apa yang terjadi? Makanan ular akan bertambah? Betul tidak? Oke, lanjut. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya. Stop. Oke. Tadi makanan ular akan bertambah banyak. Apalagi yang terjadi? Kalau kataknya meningkat pesat, apalagi yang terjadi? Apalagi yang terjadi? Teman di sebelah silakan bantu. Teman di sebelah silakan bantu. Oke, ini ayo. Belalang akan berkurang karena katak bertambah banyak. Jadi dia akan makan belalang. Belalang semakin berkurang, toh? Ya. Lanjut. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya. Oke, dengar ke sini. Apa itu hewan karnivora? Ya, pemakan daging. Hewan pemakan daging atau hewan pemakan hewan lain. Betul? Oke, lanjut. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya. Oke. Pengurai. Contoh makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai itu apa? Contoh. Cacing tanah. Cacing tanah. Ayo lanjut. Mana di mana padi-padi. Selain cacing tanah apa lagi contoh pengurai? Selain cacing tanah apa lagi yang berperan sebagai pengurai? Apalagi sini? Jamur. Oke, lanjut. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya. Stop. Oke. Ibu mau Magdalena coba gambarkan salah satu bentuk rantai makanan yang benar. Gambarkan di depan, bukan tulis. Oke, semangat. Semangat. Oke, ada padi, ada belalang, ada katak, ada ular, ada burung elang. Oke, lanjut. Mana di mana padi-padi saya. Stop. Oke, over. Oke, Peter. Selain gambar tadi Magdalena, gambar yang Magdalena gambarkan di papan, selain itu, coba Peter gambarkan selain padi belalang katak. Coba
kita gambarkan rantai makanan yang lain selain itu padi belakang kakak itu. Coba. Semangat. Terus. Oke. Terus sudah? Sudah. Oke. Lanjut. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Stop. Oke. Coba Hendra, coba lanjut Peter punya itu. Yang terakhir apa? Gambar rantai makanan itu. Yang paling terakhir, komponen yang paling terakhir apa? Ayo yang paling terakhir. Oke, yang mau bantu siapa? Coba. Oke, Tri bantu. Oke. Jadi coba sini ada sayur dimakan apa? Ular dimakan burung pipit dimakan burung elang mati diurai oleh pengurai. Oke, lanjut. Mana di mana padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana. Stop. Oke. Dari penjelasan tadi, mengapa tumbuhan itu disebut produsen? Karena buat makanannya sendiri. Karena apa, membuat makanan sendiri. Oke, lanjut. Mana di mana padi-padi saya dimakan. Oke, dengar ke sini. Dalam rantai makanan yang tadi Peter sudah gambarkan di papan tulis itu, apa yang terjadi jika burung pipit itu bertambah banyak? Burung pipit itu bertambah banyak, apa yang terjadi? Ulat akan berkurang. Ulat akan berkurang. Lanjut lagi. Padi-padi saya, padi-padi. Oke. Selain ulat berkurang, apa lagi yang terjadi pada burung elang? Makanan burung elang akan bertambah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk. Silakan duduk dan duduk dalam kelompok. Duduk dalam kelompok. Baik, sudah bentuk kelompok? Sudah. Dengar ke sini. Ibu akan membagikan RKPD. Apa itu RKPD? Program kerja
di sini ada pertanyaan dan dikerjakan bersama ya. Perhatikan. Terus ingat isi nama-nama kelompok itu. Isi nama kelompok. Tulis nama kelompok. Ingat pilih salah satu jadi salah satu yang tulis. Pilih yang kedua untuk baca ya.
Oke. Halo. Halo. Bangun dulu. Bangun dulu, ayo. Lihat ke sini. Tepuk terima. Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Sekali lagi, tepuk terima. Semangat. Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Oke, silakan duduk. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok pertama maju presentasi, kita yang kelompok 2 dan kelompok 3 kasih pertanyaan atau tanggapan. Oke, silakan kelompok 1. Dengar pesan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada hari Minggu, Nina pergi ke pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah tersebut, Nina melihat ada banyak tanaman dan hewan. Ada tanaman sayur, ada ulat, ada ayam, dan ada seekor kucing.
Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan di atas. 1. Tulislah rantai makanan berdasarkan cerita pada teks bacaan di atas. Sayur dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan kucing. 2. Tulislah peran dari masing-masing makhluk hidup tersebut. Sayur sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, kucing sebagai konsumen 3. Oke, mari kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, jadi jangan kesini kelompok 23. Mereka ada soal cerita. Pada hari Minggu Nina pergi ke pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah tersebut Nina melihat ada banyak tanaman dan hewan. Ada sayur, ada ulat, ada ayam, dan ada seekor ikan. Tulislah rantai makanan berdasarkan cerita pada teks. Mereka bilang pertama sayur, sayur dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan kucing. Yang kedua, yang berperan sebagai produsen itu sayur. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, ulat, konsumen tingkat 2, itu ayam, dan konsumen tingkat 3 adalah kucing. Baik, menurut kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 ada pertanyaan? Ada, oke, silakan. Apa yang terjadi jika perkembangan pada ulat meningkat dengan pesat? Apa yang terjadi jika perkembangan ulat meningkat pesat? Sayur akan berkurang. Sayur akan berkurang dan makanan ayam akan bertambah. makanan ayam bertambah banyak. Bagaimana menurut kelompok 2? Betul? Betul. Ayo kasih tepuk tangan lagi. Oke, silakan duduk. Kelompok kedua silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Tempelkan gambar makhluk hidup sehingga membentuk satu rantai makanan yang benar. Oke, lihat ke sini. Lihat ke sini ayo ditunjuk. Yang pertama, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau diurai oleh jamur. Oke, kedua. Sebutkan hewan yang tergolong herbivora dan karnivora. Herbivora itu apa? Herbivora kelinci. Herbivora kelinci. Terus Karnivora serigala dan harimau. karnivora itu serigala dan harimau. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, jadi kamu coba perhatikan ke sini. Ini mereka disuruh tempelkan gambar sesuai urutannya. Jadi mereka mulai dari rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan harimau, terus harimau mati diurai oleh pengurai, oleh jamur. Betul? Betul. Oke, terus yang kedua, yang tergolong herbivora itu kelinci. Yang tergolong herbivora itu kelinci karena dia makan apa? Tumbuhan. Terus yang tergolong karnivora itu serigala dengan Harimau. karena dua-dua pemakan Daging. pemakan hewan lain. Mereka makan, satu makan kelinci, satu makan serigala. Sudah? Sekali lagi beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, atau ada yang bertanya? Oke. Apa itu hewan herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan. Sudah? Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu. Silakan.
Duduk. Yang kelompok berikut, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Buatlah salah satu rantai makanan pada ekosistem di lingkungan sekolah. Bunga, ulat, burung pipit, elang. Apa yang terjadi jika konsumen tingkat pertama meningkat pesat? Bunga akan berkurang dan makanan burung pipit akan bertambah banyak. Oke, tepuk tangan. Lihat ke sini. Pertanyaan untuk kelompok ketiga, buatlah salah satu rantai makanan di lingkungan sekolah. Di sekolah kita sini, mereka bilang di sini ada bunga, bunga dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang, elang mati diurai oleh pengurai atau oleh jamur atau bakteri. Terus pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika konsumen tingkat pertama meningkat? Burung pipitnya meningkat, apa yang terjadi? Ulatnya meningkat, apa yang terjadi? Mereka bilang bunga akan berkurang dan makanan burung pipit akan bertambah banyak. Sudah? Oke, dari ini ada yang bertanya? Silakan. Oke. Apa yang terjadi jika burung pipit bertambah pesat? Apa yang terjadi jika burung pipit bertambah? Ulat akan berkurang. Ulat akan berkurang. Apa lagi? Makanan burung elang akan bertambah banyak. Makanan burung elang akan bertambah banyak. Mari tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Baik, jadi dengar ke sini. Rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup dalam urutan tertentu. Dia berurutan mulai dari produsen, konsumen tingkat pertama, terus konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga dan seterusnya. Yang terakhir apa? Pengurai. Produsen itu tumbuhan. Kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Terus konsumen tingkat pertama itu termasuk herbivora karena pemakan tumbuhan. Terus konsumen tingkat kedua dan seterusnya itu karnivora karena makan daging atau hewan lain. Baik. Oke. Setelah pembelajaran kita dari tadi, ada penjelasan, ada menggunakan gambar tentang rantai makanan. Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi dibagi per kelompok atau dikerjakan pribadi atau masing-masing. Mandiri ya? Oke, silakan. Tulis nama, kelas, setelah itu jawab dan kita kumpulkan. Oke, kerja mandiri, ingat tulis nama dan kelas.
Sebutlah makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Lihat dari gambar ini, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu yang mana? Lihat di gambar ini. Sebutlah makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Nomor 1, Silahkan. Nomor kedua, sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat ketiga. Itu nomor kedua. Sudah? Oke, Ibu kumpulkan ya. Oke, baik. Halo. Halo. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan pada Makhluk hidup dalam urutan hidup. dalam urutan tertentu. Contoh
Contoh makanan itu seperti pada gambar ada produsen. Contohnya rumput. Rumput dimakan belalang, Belalang dimakan patah, patah dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya diurai oleh urai. Oke. Jadi dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan itu disebut produsen? Karena membuat makanan sendiri. karena membuat makanan sendiri. Ya, dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Ada yang namanya konsumen. Konsumen satu itu ada konsumen satu tingkat satu, ada konsumen tingkat dua, konsumen tingkat ketiga dan seterusnya. Konsumen tingkat pertama itu contohnya pada gambaran makanan itu konsumen tingkat pertama itu contohnya belalang. Dia belalang itu memakan rumput. Jadi konsumen tingkat pertama adalah herbivora. Kenapa disebut herbivora? Karena makanan tumbuhan. Terus dan ada juga konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua itu contohnya itu katak. Katak itu termasuk karnivora karena makan hewan lain. Atau dia makan belalang. Terus ada konsumen tingkat ketiga ular, dia karnivora. Ada konsumen tingkat keempat itu elang, itu karnivora, dan ada yang namanya pengurai. Oke. Terus contoh pengurai itu contohnya ada jamur, ada cacing tanah, ada bakteri. Jadi tumbuhan yang sudah mati, hewan yang sudah mati itu dia membusuk di tanah, mengurai atau cacing tanah mengurai itu semua menjadi humus. Sudah? Oke. Yang berikut, apa yang terjadi jika salah satu dari perangkat itu dia meninggal? Contohnya apa yang terjadi jika konsumen tingkat pertama meninggal? Ya, nanti produsennya akan berkurang. Terus makanan untuk konsumen tingkat keduanya bertambah banyak. Sudah? Sudah bisa mengerti? Sudah. Oke. Yang berikut ada lagi contoh atau gambaran makanan di laut. Coba perhatikan di gambar itu. Itu rantai makanan pada laut, di laut, di ekosistem laut. Ekosistem laut ada dia mulai dari fitoplankton, zooplankton, terus zooplankton itu dimakan ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dan seterusnya. Dimakan oleh ikan besar, dan sebentar ikan besar akan membusuk jadi diurai dan menjadi kembali makanan untuk fitoplankton. Jadi fitoplankton itu tumbuhan dalam dasar laut. Dia dimakan oleh zooplankton. Zooplankton itu dimakan ikan kecil nanti ikan sedang yang makan. Terus ikan sedang itu dimakan oleh ikan besar. Oke. Baik. Dari penjelasan tadi, perasaan anak-anak seperti apa? Senang tidak? Oke. Ibu akan membagikan lembar refleksi. Kita melihat refleksi. Ibu bagi berkelompok ya.
Ditulis di sini. Tulis di sini. Oke, diisi ya. Oke. Apakah ibu menjelaskan materi bisa diterima dengan baik? Tinggal diisi. Tanggal apa yang tadi diperoleh oh, saya baru tahu tentang ternyata hubungan itu dilakukan tesis atau oh, saya baru tahu kalau hubungan itu termasuk profesi atau oh, saya baru tahu mungkin. Apakah ibu menjelaskan materi bisa diterima? Dan nomor 2. Apakah Anda telah menguasai materi yang dijelaskan tadi? Terus atau apa yang kamu tahu? Oh, saya baru ternyata. Oh, saya sama juga. Tentang apa yang kamu baru tahu? Masih tahu ternyata. Ternyata itu dia mau bertemu sebuah saya tahu ternyata itu bagaimana dia melakukan fotosintesis. Tapi saya tahu ternyata kerjaan itu termasuk berbahaya. Sudah. Oke, itu sudah bisa kumpul? Sudah. Oke. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke. Baik. Sebelum pelajaran kita berakhir, Ibu ada pesan. Pulang sekolah tidak singgah-singgah di mana-mana lagi ya. Tidak singgah di mana, pulang langsung pulang ke rumah. Tidak singgah-singgah lagi, pulang ke rumah diganti pakaian, makan, habis makan siang istirahat. Ingat malam kembali materi ini yang materi kita setelah teruskan begini ya. Oke, baik. Jadi ibu juga akan kasih satu nomor PS untuk kalian. Tulis, ayo silakan tulis. Tulis silakan. Gambarkan soalnya, gambarkan satu lantai makanan. Gambarkan salah satu rantai makanan pada ekosistem di pekarangan rumah kalian. Gambarkan salah satu rantai makanan pada ekosistem di
pekarangan rumah kalian. Di pekarangan rumah kalian. Oke. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, silakan bangkit berdiri. Sekali lagi kita menyanyi rantai makanan. Kita ulang selalu menyanyi rantai makanan ini seperti yang saya menyanyi lagu yang saya nyanyikan ini. Sudah? Oke. Mana di mana? Ingat ke sini. Perempuan dahulu, nanti laki-laki. Ibu. Boleh? Oke, mulai. Mana di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan sama tikus, mengerti pada tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan telurnya sudah mati, menjadi humus bagi tanaman padi. Ular dimakan telurnya sudah mati, menjadi humus bagi tanaman padi. Oke, terima kasih. Pelajaran kita sudah berakhir. Mari kita tutup dengan doa. Silakan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan dalam kematian kami. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba siap, Ibu Guru. Selamat siang. Oke, silakan.